Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Selamat datang di Hobi Mas DJ. Masih seputaran asam lambung dan saya akan menceritakan sensasi atau gejala apa saja yang saya rasakan di area mulut. Jadi untuk Anda yang masih mengalami banyak sensasi di area mulut, di gigi, di lidah, pokoknya semuanya di area mulut, harap perhatikan video ini dengan baik supaya tidak gagal paham dan Anda lekas sembuh. Yang pertama, sering terasa asam dan sendawa panas. Ini biasanya jadi satu. Mulut terasa asam ini kerap dan wajar, umum dialami oleh para penderita asam lambung karena cairan dari lambung ini gasnya naik. Nah, ketika gas ini naik, kita sendawa, disitulah sering sendawanya agak panas. Terus di mulutnya terasa asam. Ada yang sampai panas sekali. Saya dulu pernah sendawa itu panas sekali sampai untuk menelan itu sakit. Jadi mungkin agak iritasi, mungkin luka lah jadi di leher. Ini gara-gara sendawa panas. Sendawa panas atau asam di mulut ini diperparah jika kita melakukan hal-hal yang membuat kita kambuh. Itu simak di part 41, sudah saya jelaskan. Terus faktor yang umum itu gara-gara makanan sebetulnya. Jadi ketika kita makan sesuatu yang banyak mengandung gas atau pedas atau asam, ini cepat sekali mulut kita terasa asam dan sendawa panas. Terutama cabai ini paling cepat. Yang kedua, yang berminyak ini lebih ringan daripada yang pedas, daripada yang mengandung gas. Minyak lebih ringan, tetapi bukan yang berminyak kental seperti rendang atau semur ayam yang santannya kental. Itu sama efeknya ketika kita makan yang pedas. Ini mirip-mirip, cepat panasnya. Yang saya maksud ini gorengan atau sayur yang memakai santannya santan kelapa muda yang tidak seberapa kental santannya. Ini lebih ringan. Terus ditambah dengan kita kurang minum. Ini cepat sekali ketika kita kurang minum ya, kita akan merasakan mulut asam atau sendawa panas ini lebih sering atau lebih terasa daripada kita banyak minum. Nah, ini poin penting. Terus bibir kering. Ini sering sekali dialami para penderita asam lambung. Bibir kering ini biasanya ketika panas udara, ini yang kita rasakan ini kan tetap dingin. Kalau kita masih di fase awal atau masa-masa setelah kambuh atau ketika kambuh, ini bibir suka kering. Kita ngerasakan dingin, tetapi bibir kita kering. Padahal cuaca hari itu panas. Nah, ini sering terjadi. Tetap banyak minum. Terus kemudian aroma kurang sedap. Nah, ini pernah juga saya bahas di playlist tanya jawab, itu silakan Anda simak-simak lagi. Aroma dari mulut kurang sedap ini memang menandakan masih ada yang belum beres di pencernaan kita. Gini sajalah, rata-rata kan kita tidak seberapa merasakan ya bahwa aroma mulut kita itu nggak enak. Atau kalau bahasa Inggris itu hawa naga. Itu kita yang kita sendiri itu kita kurang memperhatikan, orang lain yang terasa. Nah, coba kita perhatikan ketika kita setelah makan makanan yang kira-kira tumis aja lah. Jadi kan saya menyarankan banyak sayur bening ini, tetapi kita mencoba tumis-tumisan, misalnya tumis kacang atau tumis bayam misal. Ini sendawa aroma rasa kacangnya itu setiap kita sendawa ini lama hilangnya. Setiap sendawa kok kacang lagi rasanya. Setiap sendawa kok kacang lagi rasanya. Nah, coba Anda perhatikan lah. Itu wajar dan umum. Jadi bagi Anda yang merasa aroma mulutnya ini kok kurang sedap, ya kita jaga saja kebersihan mulut kita. Nah, kan ada itu
setelah kita gosok gigi memakai apa tuh yang bisa dikumur-kumur tuh, pakai itu bisa. Terus Anda yang misalnya yang giginya sudah banyak berlubang, ya, dijaga saja kebersihannya. Itu sangat efektif untuk mengurangi aroma yang tidak sedap. Terus kemudian lidah berwarna putih. Ketika kita melihat lidah kita di kaca, ini sering sekali putih atau agak-agak ada yang belang. Ini kerap dialami oleh para penderita asam lambung yang di tahap awal atau kambuh, sedang kambuh atau baru-baru kena reflux, masuk UGD, pada meriang-meriang. Coba Anda lihat, lidah kita warnanya biasanya putih. Saya dulu mengalami hal seperti itu, dan itu membuat cemas. Yang membuat cemas ini apa sih? Kita browsing-browsing, mencari informasi-informasi. Nah, karena sudah beberapa kali saya bilang, jangan fokus ke sensasi. Sensasi kita ini banyak sekali yang mirip-mirip dengan penyakit lain. Ketika kita membaca informasi itu, jangan mendiagnosa diri sendiri kita memiliki penyakit itu. Gitu loh. Jadi tetap tenang, itu memang hanya sensasi. Terus rahang sering kaku. Nah, ini masih area mulut lah ya. Rahang ini sering kaku. Sampai sini nggak enak. Kadang-kadang itu sampai makan, ketika saya mengunyah masuk sini kok ngenyut. Tapi bukan sakit gigi, entah nyingilu apa nggak tahu saya di sini. Ini sering. Dan sebenarnya orang normal tuh ya sering mengalami seperti itu. Tetapi kita para penderita asam lambung ini lebih sering. Jadi jangan cemas. Bukan gangguan saraf ini, bukan. Memang seperti itu. Sering kaku. Ini biasanya gara-gara terlalu banyak berpikir yang cemas-cemas sehingga menyebabkan kaku bagian rahang. Bukan tanda-tanda stroke. Kalau Anda browsing-browsing, wow, gejala awal stroke. Wah, itu membuat cemas. Padahal gara-gara kita berpikirnya terlalu overthinking. Hal nggak penting dipikirin. Hal yang penting dipikirnya sangat dalam. Nah, ini para penderita asam lambung ini seperti itu. Jadi ya dipikir, ya dilupakan, ya diulur, ya ditarik, gitu loh maksudnya. Jangan kita berpikir, wah mentang-mentang penting, kita mikirin itu sampai nggak karu-karuan, sampai rambut rontok, sampai rahang kaku. Jangan, santai saja. Cerita ke anggota keluarga atau ke saudara atau ke teman jika kita memiliki sesuatu problem atau sesuatu yang penting yang kira-kira kita sulit menangani atau kita sulit memikirkannya sendiri. Nah, berbagai cerita lah, minimal membuat hati kita lebih lega. Tetapi jangan bercerita tentang penyakit yang kita alami kepada orang yang normal yang tidak pernah mengalami sakit asam lambung. Ini akan membuat kita bertambah cemas. Terus selanjutnya, malas ngomong. Jadi malas berkomunikasi. Karena kita kan berbicara itu gampang sekali tersengal-sengal. Nafas cepat pendek. Enggak berbicara saja, tahu-tahu nafas sering pendek itu muncul. Apalagi sering berbicara. Saya berbicara seperti ini, ketika belum sembuh saya nggak mampu. Pasti nafas saya pendek. Tarik nafas tuh sampai ininya ketarik. Sampai begini. Saking dalamnya. Dan itu pun kadang-kadang tidak lega. Jadi memang wajar bagi kita para penderita asam lambung ini males ngomong. Tetapi apakah males ngomong ini harus dipelihara, Mas DJ? Ya tidak usah. Ketika kita sudah bisa berkomunikasi dengan orang, kita berbicara sudah bisa enak, bisa santai, bisa bercerita, ya kita berinteraksi dengan orang. Itu akan membuat pikiran kita lebih fresh. Kita memiliki planning-planning baru. Kita berbicara dengan orang yang memiliki sifat motivasi, itu membuat kita lebih semangat. Yang perlu dihindari, berbincang atau berinteraksi dengan orang yang toksik, yang membuat pikiran kita tambah cemas, entah apapun itu. Yang cerita dia, misal kehidupan dia membuat kita terganggu pikiran kita, ya nggak usah kita dengerin. Ya sudah. Habis itu hindari. Itu akan membuat kita bertambah cemas. Tidak ada manfaatnya. Terus
gampang keluar air liur. Nah, ini yang kadang-kadang membuat cemas dan kerap sering dialami. Kita bahas dulu masalah sering keluar air liur. Apa sih penyebabnya? Ini kita lihat dari orang sehat dulu ya. Orang sehat atau orang normal, apakah dia tidak pernah tahu-tahu mendadak keluar air liurnya? Ya tentu saja pernah dong. Nah, penyebabnya ini apa? Biasanya ini ketika melihat makanan. Nah, ini orang sehat ya. Orang sehat melihat makanan kemecer. Coba Anda melihat video atau melihat orang mengupas mangga muda, terus dimakan mangga muda itu. Orang yang makan, kita yang keluar air liur. Rasanya, apalagi melihat orang yang memakan jeruk nipis misal. Ini air liur kita pun ikut keluar. Nah, orang sehat aja gitu. Terus kedua, lapar. Yang terasa lapar, ini sering keluar air liur. Menandakan apa? Asam lambungnya kan naik, meminta makanan. Perutnya ini kalau bisa ngomong, perut ini ngomong, "Woi, Lek, makan, Lek. Saya minta makanan ini." Nah, gitulah istilahnya. Responnya, air liurnya keluar. Nah, orang sehat sudah lapar melihat makanan pula. Cepat sekali keluar air liurnya. Kita tidak merasakan lapar, tidak heran dengan makanan, tapi sering keluar air liur. Karena di area perut kita masih banyak terasa nyeri-nyeri atau masih ada sesuatu yang dirasa-rasa di perut. Ini membuat kita mengeluarkan air liur. Itu respon sebetulnya. Otak kita menganggap itu lapar. Padahal nyeri-nyeri karena sakit. Pedih-pedih. Sering kan? Coba Anda perhatikan. Ketika terasa agak pedih-pedih, tapi pedihnya bukan pedih yang sakit ya. Yang pedih-pedih biasa. Mirip-mirip lapar, padahal habis makan. Air liur pasti keluar. Nah, ya kan? Jadi tidak masalah itu. Itu memang efek yang wajar. Dan nanti itu akan sembuh. Kemudian, apakah sampai merontokkan gigi? Ini banyak sekali yang bertanya di kolom komentar. Dan baru sempat ini seperti videonya. Masalah merontokkan gigi. Kalau saya pribadi, alhamdulillah gigi saya utuh. Saya tidak mengalami sampai giginya rusak gara-gara terkena asam lambung. Jika Anda yang mengalami rontok atau mengalami gigi yang rusak gara-gara terkena asam lambung, itu biasanya ketika tidur tidak terasa cairannya itu dari lambung itu keluar, istilahnya reflux, tapi refluxnya bukan reflux yang membuat panik, bukan reflux yang nafas pendek. Jadi bahasa ringannya itu agak muntah-muntah sedikit tapi tidak terasa. Karena apa? Kita tidur. Nah, ini ada beberapa orang yang mengalami. Ketika tidur itu mungkin cairannya sampai ke ngelewatin kerongkongan ya, sampai ke gigi. Nah, ini kadang giginya jadi rusak karena kan asam, cairan asam ini yang keluar. Ada yang sampai banyak sariawan. Kalau Mas DJ, saya tidak mengalami sampai sariawan, tidak. Gigi rontok tidak. Alhamdulillah, aman. Tapi jika Anda yang mengalami, ya jangan cemas, jangan takut. Solusinya gimana Mas DJ? Pertama ya, ketika yang saya ceritakan ini di area mulut, jika Anda mengalami yang lebih jauh, yang berbeda jauh, atau yang lebih berat, lebih baik Anda segera ke dokter. Dengan catatan, tetap merutinkan saran-saran yang saya sarankan. Sembari berobat ke dokter. Gitu. Dok, saya banyak sariawan. Tetapi saya memiliki asam lambung. Saya minta obatnya yang kira-kira tidak mengganggu lambung. Nah, gitu.
apa obat tetes, apa itu kan banyak sih. Jika bengkak seperti ini, sampai gigi bengkak, itu bukan efek dari asam lambung. Perlu saya jelaskan lagi, saya ingatkan kembali ya, asam lambung itu tidak menyebabkan bengkak-bengkak, benjol-benjol, benjolan-benjolan, enggak ada. Ada mungkin yang mengalami penebalan di katup esofagus. Penebalan berarti membengkak karena ada iritasi, karena ada lukanya. Itu pun di esofagus, bukan di area mulut. Gitu. Jadi tetap fokus ke lambung kita. Nggak usah fokus ke sensasi. Jika sensasi itu tidak berat. Jika berat, ya kita ke dokter. Sembari merutinkan apa-apa yang saya sarankan. Jika Anda fokus ke sensasi, maka yang terjadi Anda akan mendiagnosa diri Anda sendiri. Karena banyak sekali sensasi-sensasi asam lambung ini yang mirip-mirip. Bahkan ada yang sama dengan penyakit lain. Nah, makanya dari awal saya sudah bilang, pertama itu ya periksakan dulu ke dokter. Pastikan dulu bahwa kita ini benar-benar asam lambung atau bukan. Jangan sampai salah penanganan. Anda terlalu banyak menyimak, nanti tahu-taunya Anda belum ke dokter. Apakah sudah pasti Anda terkena asam lambung? Kan belum pasti. Jika sudah berobat ke dokter, dan kata dokter, oh memang terkena asam lambung, GERD, gastritis, emah kronis, dispepsia, Anda ikuti saran-saran saya. Insya Allah sembuh. Dan channel saya bisa menjadi jalan kesembuhan untuk Anda semua. Amin. Oke saudaraku, saya harap Anda menekan tombol like di video ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Jika ada benarnya, itu datanya dari Yang Kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semua lekas sembuh dan normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.